Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi di akhir pekan ini, Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Marilah kita renungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Turunlah kasih karunia Allah Bapa yang senantiasa menyertai saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini diangkat dari kitab Imamat pasal 20 ayatnya yang ke-8. Ini kebenaran firman Tuhan. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Saudara yang diberkati Tuhan, firman ini adalah sebuah perintah yang sungguh tegas dari Tuhan saat memanggil umatnya untuk taat akan hukum-hukumnya, sekaligus hidup sesuai dengan rancangannya. Frasa menaati ketetapan-ketetapanku itu menekankan pentingnya tidak hanya mengetahui perintah Tuhan, tetapi juga secara aktif dan proaktif mengikutinya, hidup di dalamnya. Banyak pendapat dari para pakar psikoantropologi menyatakan bahwa manusia disebut sebagai makhluk yang jarang atau bahkan hampir tidak pernah merasa puas. Artinya, saudara, kita akan selalu menginginkan yang lebih dan lebih lagi dari apa yang telah kita raih dalam hidup ini. Akibatnya, kita sangat sulit untuk menikmati, bahkan begitu sulit, saudaraku, bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Oleh karena itulah, ada pepatah guyon, ya ini agak guyon, udah dikasih hati, malah mencuri ampela. Pepatah ini menunjukkan bahwa seringkali kita sulit untuk menerima apa yang telah kita peroleh, karena kita masih bernafsu untuk mendapatkan yang lebih. Dalam bacaan ini, Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hidup dari hasrat-hasrat lahiriah yang berlebihan, dengan tetap berpegang pada dan melakukan ketetapan Tuhan. Dia hendak menjaga hidup umatnya dari segala nafsu, karena nafsu manusia dapat menghancurkan hidupnya sendiri. Disinilah, saudaraku, makna perintah Tuhan bahwa umatnya harus berpegang dan melakukan ketetapannya, terlebih lagi karena Tuhan telah menguduskan hidup mereka. Artinya, kekudusan itu hanya dilayakkan dan dianugerahkan oleh Tuhan Allah. Jadi bukan manusia itu sendiri yang mencapai kekudusan melalui usahanya. Apabila manusia tidak dapat mengendalikan selera kedagingannya, maka kekudusan yang Tuhan berikan akan ternodai, tercemar. Dengan demikian, maka sama saja dengan melecehkan Tuhan. Marilah kita, saudara, lebih fokus lagi. Akulah Tuhan yang menguduskan, hanya merupakan pengingat yang baik bahwa tidak seorang pun dari antara kita yang kudus, yang murni dari dalam diri kita sendiri. Tuhanlah yang sedang melakukan pekerjaan pemurnian dan pengudusan dalam diri kita semua. Bahkan saya akan mengatakan, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita setiap saat, ingatlah, saudaraku, Tuhan sedang bekerja untuk merenda kehidupan kita dalam bingkai kekudusannya. Dia bekerja untuk menarik kita lebih dekat kepadanya, untuk mengembalikan wajah kita serupa dengan gambar dan rupanya.
Bahkan dalam pencobaan sekalipun yang mungkin saja sedang kita alami, Tuhanlah yang bekerja untuk pengudusan kita sekaligus dengan kebaikan kita, saudara. Marilah kita memohon agar kita dimampukan berpegang teguh pada ketetapannya, sebab itulah yang pasti adil dan benar untuk kita lakukan. Dalam konteks kitab Imamat, perintah Tuhan ini berlaku bagi setiap orang percaya, tidak hanya untuk menghadapi kegagalan moral, tetapi juga menanamkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekudusan di antara umat pengasihannya, termasuk saudaraku bagi kita yang masih ada di antara percepatan waktu yang tersisa ini. Panggilan untuk kekudusan kita, baik secara pribadi maupun komunal, menggarisbawahi perlunya umat yang menyatakan diri sebagai persekutuan orang beriman boleh mencerminkan karakter Tuhan. Imamat 20 ayat 8 ini, perintah yang syarat dengan muatan penguatan iman, menjadi sebuah pengingat bagi kita juga bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita camkan, saudaraku, ketika kita bergumul dengan pelanggaran, menyesali kejahatan, khususnya saat kita menyadari tidak mampu mengendalikan hawa nafsu yang oleh pengaruh duniawi ini, di sana kita merasakan dan mengalami segala konsekuensinya. Ternyata saat itulah Tuhan sedang menguduskan kita. Dia sedang memurnikan kita. Gamblangnya, Tuhan Allah sedang mendisiplinkan kita, seperti seorang tua yang baik mendisiplinkan anaknya untuk mengajarkan mereka tentang apa yang baik, apa yang benar, mendidik mereka untuk mematuhi segala perintahnya, menjauhkan yang salah dan yang jahat, sekaligus menepis hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi saudara, lihatlah dan mari alami hari ini, Dia yang menguduskan saudara, saya, dan kita semua. Rujukan selanjutnya adalah bersyukurlah kepadanya karena telah melakukan pekerjaan ini di dalam diri saudaraku. Minta dan bermohonlah melalui pemeliharaan kasih-Nya agar Tuhan tetap melakukan pekerjaan ini lebih dalam dan lebih lagi, lebih dalam lagi bagi kita sekalian. Tetapi ingat, kita pun, saudaraku, harus tetap berpegang dan melakukan ketetapan hukum Tuhan. Maka di sanalah kita dimampukan dapat menjaga kekudusan yang telah Tuhan beri. Amin.